Pak, kita ini sudah tua. Sampai sekarang masih belum punya anak, Pak. Aku sedih. Siapa yang mau ngerawat kita, Pak? Kalau kita nggak punya anak. Bu, sabarlah, Bu. Kita kan sudah berusaha kemana-mana. Mungkin yang kuasa belum mengizinkan kita punya anak, Bu. Rasanya sudah bosan ya, Pak. Usaha kesana kemari. Ke tabib, ke orang pintar, minum ramuan jamu. Semua nggak ada hasilnya. Sekarang umur Bapak berapa coba? 45 tahun, Pak. Ibu 40. Apa masih mungkin kita punya anak, Pak? Bu, kita itu harus sabar, Bu. Dan harus banyak berdoa. Kalau yang kuasa menghendaki kita punya anak, kita pasti akan punya anak. Sabar ya. Pak, nanti pulangnya jangan lupa ya beli gula sama kopi. Iya, Bu. Mudah-mudahan nanti Bapak banyak dapat kayu bakarnya di hutan ya. Dan laku dijual di pasar. Nanti sekalian Bapak belanja beras, gula, sama kopi. Iya, Pak. Bapak berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Ibu juga. Kayu kering, kayu kering, kayu kering, kayu kering, kayu, 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 kayu. Berapa harga sepikulnya, Bang? Murah, Bu. Cuma 30.000. Kalau begitu, saya borong semuanya ya, Bang? Ibu borong semua? Iya. Ini uangnya, Bang. Ya, Bu. Ya, Gusti. Terima kasih ya, Gusti. Akhirnya saya bisa membeli beras sama gula. Bu, tadi Bapak ketemu sama anak kecil di hutan. Terus dia meramal kita, Bu. Dia bilang kita bakal punya anak, terus hidup kita berubah. Pak, mana mungkin sih di hutan ada anak kecil? Ya, Bapak juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba aja dia muncul, ya dia bilang seperti itu. Kita bakal punya anak, terus hidup kita berubah. Ya, kita doakan saja, Pak. Semoga apa yang diomongin sama anak kecil itu jadi kenyataan. Bu, Bu, Ibu dengar nggak, Bu? Suara bayi, Bu. Tapi nggak mungkin, Pak. Kalau anak tetangga. Kan Pak, Ibu takut, Pak. Ya sudah, kalau Ibu takut, biar Bapak sendiri yang melihatnya. Ibu di sini aja ya. Kan Ibu ya?
Bukan, Pak. Sebelah sana deh, Pak, kayaknya. Bayi itu pasti ada di dalam peti, Pak. Jangan-jangan bayi yang ada dalam peti itu bayi siluman, Bu. Bapak ini ngomongnya sembarangan. Udah, Pak, petinya diangkat aja. Ayo. Bayi, Bu. Bayi, Pak. Bayi siapa ini, Bu? Ya ampun. Ibu ambil ya, Pak. Hah? Ya ampun, cantik sekali, Pak. Bayi siapa ini, Bu, ya? Kasih apa, Bu? Kasih sayang. Untuk biaya merawat, Bayi ini aku aku sediakan uang emas satu pundi. Pak, kita kaya, Pak. Kita kaya. Dapat bayi lagi, Pak. Bu, ini karunia dari Gusti, Bu. Gusti yang kuasa. Dia telah memberikan kepercayaan pada kita untuk merawat bayi ini. Iya, Pak. Kita akan merawat bayi ini dengan penuh kasih sayang, ya, Pak. Ya, Gusti. Gimana, Pak? Kalau kita kasih nama Bulan? Soalnya wajahnya seperti bulan yang selalu menyinari di malam hari, Pak. Iya, Bu. Nama ini cocok buat bayi kita itu, Bu.
Bulan. 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 Dunia hayalan, dunia impian. Bapak mau kemana? Bapak mau ke pasar beli jamu. Oh, biar Bulan aja yang beli sama Mbok Iem. Iya. Terongnya 2, Bu. Berapa, Bu? 2. Pasti seneng banget kalau bisa dapetin dia. Lihat aja nanti. Sebentar lagi dia pasti jatuh ke pelukanku. Ribu ya? Bu ada 5.000 nggak? Kalau lu mau sama dia, terus si Geni mau lu kemanain? Ingat, itu janji mau nikahin dia. Yuk, Pak Bulan. Ya nggak masalah. Asalkan dapat bulan kan nggak apa-apa. Tuh, ada tukang mangga bagus tuh. Yuk, Mbak Bulan kan sedang kan? Ayo. Bulan, anak si Pak Abbas, sekarang udah jadi kembang desa di sini. Semua laki-laki pasti bicarain dia. Ya emang, laki-laki kan gak kucing garong. Lihat Bulan yang cantik, pasti ingin ngedapetin Bulan. Kalian ini ngapain sih ngomongin si Bulan terus? Kalian kan teman-teman aku. Ngapain sih kalian muji-muji si Bulan terus? Aku kan udah bilang, di desa ini tuh nggak ada yang lebih cantik dari aku. Pak, 2 kilo. Mbok, kasiannya pengemis itu. Apa dia nggak kepanasan? Siang-siang kayak gini nutupin badannya dengan kain. Simbo sering lihat pengemis ini di sini. Dia itu tidak pernah memperlihatkan wajahnya sama orang-orang. Selalu dikurung aja sama kain. Oh. Yuk. Mau apa kalian? Nggak usah galak gitu lah. Aku cuman mau kamu. Kamu jangan kurang ajar ya. Ini Mbak Bulan ini anaknya Pak Abbas loh. Jangan main-main. Aku nggak peduli dia itu anaknya siapa. Apa kamu nggak tahu? Nih, Kodir, anaknya lurah desa sini. Anaknya Pak Lurah. Kok anaknya Pak Lurah sikapnya kayak preman pasar sih? Untung kamu yang bilang begitu. Kalau orang lain udah ku hajar. Kalau mau hajar ya hajar aja. Aku nggak takut kok. Ya enggak lah. Masa aku tega mengejar perempuan cantik kayak kamu? Bulan. Aku pingin kamu jadi pacarku. Ya? Mau ya? Kodir, kamu jangan kurang ajar ya. Kamu pikir aku apa? Aku nggak akan pernah mau sama kamu, tahu? Ayo Mbak. Minggir, aku mau lewat. Tunggu dulu. Cium dulu dong. Kurang ajar. Ayo Mbak.
Bulan, aku pingin kamu jadi pacarku. Kodir, kamu jangan kurang ajar ya. Kamu pikir aku apa? Aku nggak akan pernah mau sama kamu, tahu? Cium dulu dong. Kurang ajar! Tapi nggak mungkin. Tak mungkin aku bisa memilikinya. Dia pasti akan takut jika melihat wujudku yang menyeramkan seperti ini. Bu, sepertinya semua keinginan kita sudah tercapai ya. Tapi Bu, ada satu yang masih belum, Bu. Apa sih yang belum, Pak? Ibu ini gimana sih? Apa Ibu tidak pengen mempunyai menantu? Bapak nih kok mikirnya yang enggak aja, Pak. Kayak Bulan itu enggak laku. Udahlah, Pak. Gak usah mikir kayak gitu. Benar juga ya, Bu. Bulan itu banyak temannya, juga banyak laki-laki yang mengejar dia. Tapi, Bu, sampai saat ini belum satu pun laki-laki yang dikenalinya sama kita, Bu. Mungkin belum ada yang cocok, Pak. Kalau Bulan mau, dia tinggal pilih aja kok, Pak. Udahlah, Bapak nggak usah khawatir. Iya ya, Bu ya. Aku harus paling cantik di desa ini. Pokoknya aku harus paling menarik. Nah, nih Mbak, gimana? Udah pas belum segini? Wah, kamu itu kalau nggak bisa kerja bilang. Kamu lihat nih, kamu itu motong rambut saya jadi kependekan, tau nggak? Saya itu jadi jelek. Ya, maaf ya Mbak ya, maaf ya. Kalau kamu nggak bisa kerja tuh kamu bilang. Sini, duduk sini. Kamu harus merasakan apa yang saya Apa rasain. Mbak? Mbak, jangan Mbak. Mbak, kamu harus ngerasain gimana rasanya jelek. Mbak, jangan Mbak. Mbak, kamu pikir saya aja yang mau kamu bikin jelek? Saya juga bisa bikin kamu jadi jelek. Dan hanya saya yang cantik di sini. Kamu harus jelek. Kamu harus ngerasain. Geni, ada apa? Ini Bu, Ibu harus mecat cewek ini. Karena dia tuh goblok. Dia udah motong rambut aku dan aku jadi jelek, Bu. Ella, mulai besok kamu nggak usah masuk kerja lagi. Kamu saya pecat, ngerti? Bu, jangan pecat saya, Bu. Saya mohon, Bu. Jangan pecat saya, Bu. Bu, ampun Bu. Karena kamu sudah bikin jelek anakku. Kamu harus rasain ini. Sakit, Bu. Ampun. Panas ya, Bu. Panas. Biasa. Ibu, ampun, Bu. Pergi kamu. Pergi. Pergi. Udah Geni, nggak apa-apa kok. Nanti dibenerin lagi. Kamu masih tetap cantik. Anak ibu yang cantik. Ya. Dunia hayalan, dunia impian. Wira Sesa, kamu lagi mikirin apa? Kamu, mau apa kamu kesini? Pergi kamu. Tapi aku cuma pingin nolong kamu, Wira Sesa. Aku tidak butuh pertolongan kamu. Aku bilang, cepat pergi sekarang. Aku mimpi. Apa aku memimpikannya? Kenapa? Apa dia akan menjadi penolongku? Kenapa aku mengusir dia? Kenapa
Bulan, kenapa kamu bisa kayak gini? Aku diguna-guna karena aku salah memotong rambut anaknya. Aduh, jadi kamu dibikin sama Bu Mina sampai begini nih. Bagaimana nih Mbak Bulan? Gimana nih? Bagaimana jadi begini nih? Ya udah, sekarang kamu ikut aku ya. Aku bakal bawa kamu ke orang pintar biar kamu diobatin. Ya, Ayo, Mbok. ayo. Aku ndak bisa mengobati penyakit ini. Terus terang, aku ndak sanggup mengobati penyakit ini. Tapi kenapa, Mbah? Mohon maaf sebelumnya. Mbah kan dukun terkenal dan bisa mengobati semua penyakit. Iya. Iya, Mbah. Tolong dong, Mbah. Saya Sayangnya, maaf, aku ndak bisa bantu kalian. Bulan, kita istirahat sini dulu yuk. Bulan, gimana nih? Kayaknya udah nggak ada yang bisa ngobatin aku. Ella, kita kan bisa cari di tempat lain. Kamu jangan sedih dong. Aku pasti akan nolong kamu. Ya kan, Bu? Iya, Non. Semua penyakit itu pasti ada obatnya. Sabar ya. Boleh aku mencobanya? Mbak Bulan, pengemis yang di pasar. Gadis cantik ini bernama Bulan. Aku tidak bisa mendekati dia. Kamu pengemis itu kan? Iya, benar. Bolehkah aku mengobati gadis itu? Silakan. Ayo silakan, mari. Mari, Nak. Mudah-mudahan. Ella, aku sembuh. Syukurlah, akhirnya kamu bisa sembuh. Iya, Bulan. Mbok. Aduh, aku sembuh. Kemana pengemis itu? Iya ya. Kemana pengemis itu? Ella, Penyakit kamu kok bisa sembuh? Kamu berobat di mana? Yalah, kamu beruntung bisa sembuh dari penyakit yang dibuat Bu Mina. Dulu ada orang juga yang dibuat seperti kamu, tapi orang itu meninggal karena nggak seorang pun yang dapat mengobatinya. Iya, aku beruntung karena aku ditolong oleh Bulan. Bulan. Iya, Bulanlah yang mau menolong aku. Sampai akhirnya aku bertemu dengan pengemis aneh. Tapi ternyata dialah yang mau mengobati aku. Jadi pengemis yang mau mengobati kamu? Iya. Ya udah ya, aku jalan dulu. Ya, mari. Gini, kamu tahu nggak? Tadi aku lihat apa? Tadi aku lihat Sienna udah sembuh. Apa? Nggak mungkin. Ella itu nggak mungkin sembuh. Beneran kok, aku tuh lihat sendiri. Kulitnya itu udah bersih, malah lebih mulus daripada sebelumnya. Tapi kata kamu, Gin, Ella nggak mungkin sembuh. Kok dia bisa sembuh sih? Emang nggak mungkin. Ella itu nggak mungkin sembuh. Kamu salah lihat kali. Aku tuh nggak mungkin salah lihat. Aku lihat sendiri kalau Sena Ella tuh emang udah sembuh. Kamu tahu nggak? Ada orang yang nolongin dia. Kalian semua mau tahu nggak siapa? Bulan. Hah? Bulan. Kenapa? Nggak percaya lagi sama aku? Bulan itu bantuin Ella, makanya si Ella bisa sembuh. Kamu tahu siapa yang nyembuhin? Yang nyembuhin siapa sih? Aku nggak tahu. Tapi yang jelas karena Bulan Ella bisa sembuh. Sialan. Kenapa sih anak itu selalu aja nyampurin urusanku? Kenapa sih dia itu selalu pengen nyaingin aku? Heh, Bulan. Aku ingetin ya sama kamu. Jangan pernah mencampuri urusanku. Kamu ngomong apa, Geni? Aku nggak ngerti maksud kamu. Gak usah pura-pura deh. Sekali lagi aku ingetin sama kamu, jangan pernah mencampuri urusanku.
Kalau enggak, kamu bakal terima akibatnya. Maksud kamu apa? Aku ngelakuin salah apa-apa kan sama kamu? Kamu itu banyak nanya ya. Kamu kan yang bantu nyembuhin Ella. Oh itu maksud kamu. Kebetulan aku juga lagi pengen ingetin kamu. Tolong bilangin ya sama ibu kamu, jangan suka ngejahatin orang. Oh, berani ya kamu bilang gitu sama aku? Kamu tunggu aja. Kamu bakal terima akibatnya. Ibu! Bu, Bulan itu sengaja nantangin ibu. Dia udah nyembuhin Ella. Terus dia berani bilang sama aku supaya aku ingetin ibu untuk gak jahatin orang lagi. Bener-bener keterlaluan kan, Bu? Bener-bener kurang ajar ini anak. Rupanya dia mau coba-coba ilmuku ya. Udah, mendingan sekarang ibu kerjain dia supaya dia tahu rasa. Dunia hayalan, dunia impian. Saripatining dengki lan menengo sira sakjroning wadah. Ajur mumur lebur si jabang bayine Bulan binti Abbas lumpuh tanpa daya. Mabur saka kene. Jangan harap kamu bisa sembuh, Bulan. Kamu akan sembuh jika ajalmu telah sampai. Bo, panggilin Mbak Bulan dong. Sudah siang begini kok masih belum bangun juga? Iya, Pak. Ibu! Bapak! Pak, Bulan, Pak. Kenapa ya, Pak? Ayo. Ibu! Bulan. Ibu! Kamu kenapa jadi kayak begini, nak? Sakit! Ya ampun, Mbak Bulan kenapa ya? Bau banget. Lihat aja, si Bulan pasti nggak akan bisa selamat dari ilmu ibuku. Syukurin. Abis dia sok banget sih pakai ngelawan ibu kamu segala. Kita tinggal nunggu kabar aja kapan si Bulan bakal mati. Kok sampai segitunya sih? Ya kalian kan tahu, ibuku itu nggak pernah main-main, apalagi sama orang yang nggak dia suka. Dan kalau orang itu udah berani ngelawan dia, pasti orang itu bakal dikerjain sampai mampus. Iya. Duh, Pak. Kasihan Bulan ya. Kelihatannya dia menderita sekali, Pak. Bapak sudah menyuruh Bejo untuk mengumumkan sayembara, Bu. Tapi Bapak heran, Bu. Kenapa penyakit Bulan mendadak dan aneh seperti itu? Jangan-jangan... Maksud Bapak dibikin orang, Pak? Iya, Bu. Jangan-jangan penyakit Bulan dibikin orang, Bu. Ya sudahlah, Pak. Sekarang ini lebih baik kita doakan saja. Semoga Bulan penyakitnya dapat disembuhkan. Pengumuman. Diberitahukan kepada saudara-saudara, barang siapa yang mampu menyembuhkan
anak Pak Abbas yang sedang sakit, maka akan dibayar berapapun yang diminta oleh orang yang bisa menyembuhkannya. Saudara-saudara, ditunggu di rumah Pak Abbas. Jadi, bagi saudara-saudara yang ada kemampuan untuk menyembuhkan atau mengobati penyakit berat, dipersilahkan datang langsung saja ke rumah Pak Abbas. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan sampai kamu meremehkan. Anakmu sedang menunggu ajal. Maksudnya, kalau tidak cepat ditolong, anakmu akan mati. Tolong, Nyi. Tolong, Nyi. Tolong selamatkan anak kami, Nyi. Aku tidak sanggup. Hanya ada satu orang yang bisa menolongnya. Katakan, Nyi, siapa? Berapapun harganya, akan saya bayar untuk keselamatan anak saya, Nyi. Namanya Ki Sabdo. Dia tinggal di muara sungai, sebelah utara kampung ini. Sebaiknya kamu segera pergi ke sana. Jangan sampai terlambat. Baik, Nyi. Saya akan secepatnya menemui Ki Sabdo. Terima kasih ya, Nyi. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu, Bulan. Kamu harus mati di tanganku. Kamu akan mati secara perlahan-lahan, Bulan. Bulan, ini ibu, nak. Ayo, nak, bilang sama ibu apa yang kamu rasakan. Yang sakit yang mana, nak? Bulan, Bapak pergi dulu ya, nak. Bapak mau jadi obat buat kamu. Dia nggak mau jawab kalau diajak bicara, Pak. Bu, Bapak titip Bulan. Jaga dia baik-baik. Ibu pasti akan jaga Bulan baik-baik. Bapak tidak akan pulang sebelum Bapak mendapatkan obat buat dia. Aku nggak mau main lagi ke rumahnya Bulan. Abisnya dia kena penyakit aneh gitu. Tahu nggak sih? Katanya ya, penyakitnya itu nggak bisa diobatin. Ih, serem banget tau nggak sih? Banget ya. Dia tuh kena penyakit aneh. Masa ya tubuhnya tuh tumbuh borok bernanah,
Udah mana bau, menjijikkan lagi. Ih. Kalian ini kenapa sih? Bulan kan lagi sakit. Kok nggak kalian jengukin? Seharusnya kalian tuh jengukin dong. Bulan kan teman kita. Iya sih Mbak, kita sih juga pengennya nengokin. Tapi kan kabarnya si Bulan itu penyakitnya menular. Ya kita nggak mau dong ketularan. Iya Mbak, katanya penyakitnya si Bulan diguna-guna sama Bu Minah ya? Kita sih mau nengokin kalau dia udah sembuh. Soalnya kita takut ketularan. Bener gak sih? Iya betul. Kalian ini gak setia kawan ya? Teman lagi susah kok malah ditinggalin. Ya udah. Selamat siang, Bu. Dari mana kamu? Kok tumben kesini? Iya, Bu. Bu, saya dengar kalau Bunga sakit ya, Bu? Iyalah. Boleh saya nengokin dia, Bu? Kamu mau nengok Bulan? Kamu tahu nggak? Penyakit Bulan itu menjijikan. Kalau kamu jijik sama Borok, lebih baik kamu nggak usah nengok Bulan. Bu, dulu Bulan pernah menolong saya. Dan Bulan nggak pernah merasa jijik melihat saya. Masa saya harus merasa jijik melihat dia, Bu? Bu, tolong izinkan saya melihat dia, Bu. Ya udah, yuk masuk. Ya ampun, Bulan. Bulan, kenapa kamu jadi seperti ini, Lan? Bulan, kamu dengar aku kan? Bulan, ini Ella, Lan. Kamu masih ingat kan sama aku? Anak ini benar-benar tulus. Teman-teman Bulan yang lain gak ada yang mau jenguk. Mereka takut ketularan penyakitnya Bulan. Mbok, Bulan ini kenapa, Mbok? Keadaannya lebih menyedihkan daripada sakit aku dulu. Itu dia, Nonela. Mbok juga nggak ngerti. Dulu kan si Non pernah diobatin sama pengemis di pasar. Di mana ya sekarang? Oh iya ya, Mbok. Kemana ya dia sekarang? Pengemis siapa? Begini, Bu. Dulu saya pernah sakit seperti Bulan. Dan yang menyembuhkan saya adalah seorang pengemis. Bulan juga tahu, Bu. Cuman sekarang saya nggak tahu pengemis itu di mana. Non Ella, bagaimana kalau Non Ella ke pasar? Siapa tahu dia ada di sana. Ya. Iya, Mbok. Saya akan cari pengemis itu sekarang. Bu, saya pergi dulu ya. Lan, aku pergi dulu ya. Duh, kemana sih pengemis itu? Pas lagi dibutuhin malah nggak ada. Pak, Bapak lihat pengemis yang suka nongkrong di situ nggak? Oh, pengemis itu sayang. Udah lama sekali saya nggak lihat pengemis sana itu. Kenapa sih Neng nyari pengemis itu? Nyariin saya aja nih, Pak. Saya bisa bantu kok kalau Neng juga apa aja. Orang saya nyariin pengemis juga. Menurut bisikan gaib yang saya terima, sakit anak sampean itu bukan disebabkan karena penyakit. Benar, Ki. Kata orang, anak saya itu sakit karena diguna-guna, Ki. Akan tetapi sampean datang kemari bukan mencari sebab penyebabnya, toh? Bukan, Ki, bukan. Sampean cuma minta diobati, gitu kan? Saya kesini mohon bantuan, Ki, supaya anak saya bisa disembuhkan. Anak sampean itu bisa sembuh kalau dia memakan mangga putih. Mangga putih, Ki? Di mana saya bisa mendapatkannya, Ki?
Mangga putih itu cuman ada di sebuah taman puri kuno. Itu adanya di Gunung Tegal. Sampai tahu Gunung Tegal? Tahu Ki. Monggo, silahkan. Baik Ki. Terima kasih banyak Ki. Saya mohon pamit dulu. Siapa itu? Ini mungkin puri yang dimaksud oleh Ki Sabdo. Tapi pohon mangganya di mana ya? Sepertinya puri ini tidak ada penghuninya. Permisi. Permisi, ada orang di dalam dah? Kotor sekali. Ada siapa di dalamnya? Ada makanan. Ada makanan. Siapa pemilik makanan ini ya? Aduh, lapar ya. Oi! Siapapun yang memiliki makanan ini, saya mohon maaf. Saya lapar sekali. Saya ingin memakannya. Saya tidak niat untuk mencurinya. Dunia hayalan, dunia impian. Ya ampun. Sudah pagi. Berarti saya ketiduran semalaman. Makanan semalam begitu enaknya sampai saya lupa kalau tujuan saya ke sini untuk mencari buah mangga putih. Loh. Meja makan kok sudah bersih? Siapa yang merapikannya? Saya harus cari buah mangga putih itu. Mangga putih, ya Gusti, ya Gusti. Terima kasih ya Gusti, terima kasih ya Gusti. Ini yang mangga aku cari-cari.
Akhirnya Bulan bisa diselamatkan. Hah? Siapa kamu? Aku Wirasesa, pemilik puri ini. Kamu sendiri siapa? Hah? Aku Abbas. Kamu memang serakah. Aku sudah biarkan kamu masuk ke dalam puriku. Dan sudah kusediakan makanan lezat untukmu. Lalu mengapa kau mengambil mangga putih keramatku itu? Maafkan saya, Wirasesa. Saya terpaksa mengambil mangga ini. Kalau perlu, saya akan tukar. Dan kalau perlu juga saya akan beli berapapun harganya. Aku tidak bisa dan tidak mau jika mangga itu kau tukar ataupun kau beli. Maafkan saya, Wirasesa. Ini saya lakukan untuk anak saya yang sakit. Karena diguna-guna orang. Tolonglah saya, Wirasesa. Siapa nama anakmu? Nama anak saya Bulan. Bulan? Apa jangan-jangan yang dimaksud Bulan gadis cantik yang ada di desa itu? Baiklah. Kamu boleh membawa mangga keramatku itu. Tapi kamu harus janji satu hal. Jikalau anakmu sembuh nanti, kamu harus membawa anakmu kemari. Kenapa saya harus membawa dia kemari? Sudah turuti saja permintaanku. Bawa anakmu kemari. Aku tidak bisa jelaskan alasannya. Mengerti kau? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Dia itu setan atau manusia ya? Entahlah. Mungkin dia itu manusia. Atau bisa juga setan. Tapi masa bodoh dengan janji yang dia mau. Yang penting, Bulan bisa sembuh. Ayo kamu habiskan mangga putihnya, nak. Biar kamu sembuh. Bulan, kamu sembuh, nak. Kamu sembuh. Bulan, kamu kembali cantik lagi, kulit kamu halus, nak. Pak, mangga putih ini benar-benar buah keramat. Bulan sembuh, Bu. Pak, Bulan sembuh. Ya ampun, akhirnya Bulan bisa sembuh. Benar-benar kurang ajar. Bulan bisa sembuh? Berarti ini ada orang yang ilmunya lebih tinggi yang bisa menyembuhkan dia. Kamu jangan senang-senang dulu, Bulan. Kamu harus mati. Kalau tidak, ini akan membuat aku malu. Bunuh dia! Aku mau kalian harus bunuh Bulan. Ngerti? Ngerti. Jangan sampai ada yang tahu. Baik, Bu. Baik, Bu. Aku tidak mau kalian gagal. Si Bulan katanya udah sembuh ya? Padahal kan dia hampir sudah mati loh. Aku dengar nih, itu diobatin pakai buah mangga putih keramat. Oh gitu ya. Mau apa kalian? Siapa kamu? Kalian berdua mau apa? Jangan coba-coba ganggu calon istriku. Kalian gak tahu aku ya?
Ampun, aku tidak. Bo, dia pengemis itu kan? Iya. Tunggu! Kemana dia? Sakitku makin parah. Sebentar lagi mungkin aku tidak akan bisa hidup di dunia ini. Wirasesa, kalau kamu tidak mau menikah dengan anakku, karena dia berwujud manusia kera, kamu tidak akan menikah dengan gadis lain, karena kamu akan berubah menjadi manusia kera. Apa kau bilang? Kenapa? Kenapa wujudku seperti ini? Kenapa? Kenapa aku harus mendapatkan kutukan? Kenapa? Aku tidak bisa mendapatkan cinta dari gadis yang aku cintai. Ataupun aku tidak bisa mendapatkan cinta dari gadis manapun. Makin berat. Wirasesa, jangan sedih. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan cinta dari seorang gadis. Dan semua penderitaanmu akan berakhir. Siapa kau? Aku adalah saudara kembar dari dalam rahim ibu kita. Sabarlah Wirasesa. Kutukanmu ini akan segera berakhir. Karena kamu akan mendapatkan cinta sejati dari seorang gadis. Percuma saya suruh kalian. Bunuh anak ingusan aja kalian gak bisa. Maaf Bu, orang yang melindungi dia ilmunya sangat tinggi Bu. Siapa yang melindungi dia? Siapa? Kami tidak tahu Bu. Seluruh tubuhnya tertutup Bu. Iya Bu. Bodoh kalian. Benar-benar kalian ini nggak berguna. Pergi! Pergi kalian sana! Pergi! Siapa yang melindungi bulan?
banget. Siapa kamu? Kok kamu liatin aku kayak gitu sih? Ada apa? Balikin buah keramat aku. Buah? Buah keramat apa? Balikin buah keramat aku. Aku nggak tahu. Balikin buah keramat aku. Balikin buah keramat aku. Lepaskan. Balikin buah keramat aku. Aku nggak tahu. Balikin. Lepaskan. Balikin buah keramat aku. Lepaskan. 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 Aku mimpi. Siapa dia? Kenapa minta buah keramat? Buah keramat apa? Apa mungkin dia yang punya mangga putih? Syukur ya, Bulan sudah sehat. Bulan, kamu benar-benar sudah sembuh, Nak? Iya, Pak. Bulan sudah sembuh. Bapak dapat mangga putih itu dari mana sih? Bapak memetiknya di belakang puri kuno, di hutan Gunung Tugel. Bapak dapat gitu aja? Emang pohon mangga itu nggak ada pemiliknya? Ada. Bapak meminta sama pemilik pohon itu, Nak. Iya, Pak. Memang siapa nama orang baik itu? Namanya Wirasesa. Kenapa, Bulan? Pak, Bulan pingin banget ketemu sama orang itu. Dia udah baik banget sama Bulan. Dia udah ngasih buah mangga putih itu sampai Bulan bisa selamat. Jangan, Bulan, jangan. Tempatnya jauh sekali. Lagi pula Bapak sudah berterima kasih kok pada pemilik pohon mangga itu. Kenapa kamu pikir Bapak menyuri buah itu? Maaf, Pak. Bukannya Bulan nggak percaya. Tapi kenapa, Bulan? Bulan mimpi, Bu. Dalam mimpi Bulan, Wirasesa itu bilang Bulan harus membalikan buah itu. Bulan harus menemui dia, Pak. Bulan, mimpi itu kan cuma bunga tidur, Nak. Nggak usah kamu pikirkan. Yang penting sekarang kamu itu sudah sembuh. Ya kan, Bu? Tapi nggak bisa gitu, Pak. Bulan harus menemui dia, harus. Jangan, Bulan, jangan. Kamu jangan menemui dia. Jangan, Nak. Tapi kenapa, Pak? Apa pemuda itu orang jahat? Sampai Bulan nggak boleh ketemu sama dia. Bulan, kamu pikir pemilik buah itu seorang pemuda yang gagah? Enggak, Nak. Kamu salah. Pemilik buah itu merupakan manusia berwajah kera. Sangat menyeramkan. Bapak yakin dia itu manusia jahat. Kalau memang pemuda itu jahat, kenapa dia mau nolongin Bulan sampai Bulan selamat? Iya, Bapak yakin dia menolong kamu itu pasti mempunyai maksud jahat di balik pertolongan dia itu, Bulan. Bapak nggak boleh kayak gitu dong. Bapak kan nggak tahu dia itu jahat atau baik. Dia itu udah baik, Pak, sama kita. Tapi Bapak malah curiga. Bulan, kamu harus mengikuti apa kata Bapak. Bapak tidak mau kalau kamu nanti celaka, ngerti? Enggak. Kalau Bapak nggak mau nemenin Bulan, Bulan akan pergi sendiri. Bulan? Kaca Benggala. Kaca Benggala sambunganing soco. Ingsun njaluk ketokno. Sapa jelmaning manungsa sing wani ngalang-alangin gegayuhanku? Kaca Benggala. Kaca Benggala. Ayo ketokno.
Kurang ajar. Siapa dia? Aku tidak bisa melihat siapa orang ini. Dia benar-benar sakti. Aku harus berusaha supaya bisa mancing dia keluar dari persembunyiannya. Ayo. Kok begini, Pak? Apa nggak salah? Iya, ini tempatnya. Masa kamu nggak percaya sama Bapak? Terus kamu nyalain Bapak? Pak, kita pulang aja yuk. Ibu takut. Jangan, Bu. Bulan kan kesini punya niat yang baik. Apapun yang terjadi, Bulan akan terima. Wirasesa itu sudah sangat baik dan dia mau menyembuhkan Bulan. Bulan hanya ingin mengucapkan terima kasih padanya, Bu. Pak, di mana kita bisa menemui dia? Dia ada di dalam. Ayo cepet. Ayo, katanya mau ketemu. Ayo. Cepat. Tempatnya kok kotor banget sih. Iya, Pak. Kayak nggak terawat. Serem lagi. Shh. Katanya mau ketemu dengan Wirasesa. Ayo masuk. Pak, itu kok makanannya banyak banget, Pak? Bu, masakannya itu, Bu. Bapak sudah pernah mencobanya, Bu. Enak sekali. Ayo, Bu, kita cicipi. Ayo. Waduh. Ayo, ayo. Ayo, Bu, kita makan, Bu. Ayo, Bulan. Ayo, makan. Enak loh ini. Ayo makan. Makanan ini khusus buat kita. Ayo dimakan. Iya, Bulan. Enak banget. Enggak, Bu. Bulan nungguin Wirasesa aja. Loh. Bu, Pak. Kok pada tidur? Kemana Wirasesa? Kok nggak keluar-keluar? Apa dia yang bernama Wirasesa? Wirasesa? Jangan dekati aku. Kamu pengemis itu kan? Yang suka menolong aku. Kamu pemilik dari puri ini juga? Iya. Benar. Lalu, kenapa kamu tidak keluar untuk menemui aku dan orang tuaku? Namamu Bulan, kan? Iya. Memangnya kenapa? Apa kamu tidak diceritakan oleh ayahmu tentang wujudku yang menyeramkan? Bapak cerita? Lantas kenapa kamu tidak takut kepadaku? Tidak, aku tidak takut. Aku kesini ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah sangat baik denganku. Kau tidak perlu pura-pura. Aku tahu kau curiga denganku. Buktinya, aku sudah menyediakan makanan di sana.
tapi tidak kau cicipi sekalipun. Tidak seperti ayah dan ibumu. Bukan maksudku. Aku tidak berani makan makanan itu karena aku tidak yakin kalau makanan itu memang untukku. Lagi pula, kau tidak menyuruhku untuk makan, kan? Lebih baik kau keluar sekarang. Aku tidak ingin kau tertular penyakitku ini. Kamu sakit? Iya. Aku sakit sejak ayahmu memetik buah mangga putih keramatku itu. Tapi setelah aku tahu untuk apa buah mangga putih itu, buat mengobatimu, maka aku ikhlaskan dia membawa mangga putih keramatku itu. Apa yang harus aku lakukan untuk menolongmu? Kau ingin menolongku? Tidak mungkin, Bulan. Tidak mungkin. Wirasesa, aku mungkin bukan dukun ataupun tabib, tapi setidaknya aku bisa melakukan sesuatu untuk kamu. Tidak, Bulan. Lebih baik kau pulang saja. Kembalilah kepada ayah dan ibumu. Ini sudah larut malam. Tapi Wirasesa, aku kesini untuk mengucapkan terima kasih. Jadi aku mohon, tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bulan, tolong dengarkan aku. Cepat kau pulang. Besok kita bisa ketemu lagi. Segera menghabisi nyawa orang usil itu. Aku tidak boleh lengah. Aku harus mencari dan ketemu dengan orang itu. Kalau tidak, dia akan menjadi ganjalanku. Sialan, dia mau coba-coba aku. Sabda! Pergi kamu dari sini. Mina, kamu masih tetap belum berubah, Mina. Sadarlah, dosamu terlalu banyak. Sabda, jangan ikut campur urusanku. Aku nggak butuh nasihatmu. Aku peringatkan kamu. Suatu saat kamu akan menemukan musuh yang berilmu tinggi. Tapi kalau kamu sadar, dia akan mengampunimu, Mina. Jangan banyak omong kamu, Sabda. Rasakan ini! Sabda! Mina, kamu betul-betul keterlaluan. Aku sudah peringatkan kamu. Kalau terjadi sesuatu kepada kamu, aku tidak akan membantu kamu. Jangan lari kamu! Hadapi aku kalau kamu berani, pengecut! Sabda! Bu, bangun, Bu. Bangun, Bu. Bulan? Pak, Bu, tadi malam Bulan sudah ketemu sama Wirasesa. Terus, kamu tidak takut ketemu sama dia? Enggak, Pak. Tadi malam tubuhnya ditutupi oleh kain. Dan Bulan tidak bisa melihat.
Tapi yang jelas, sekarang Wirasesa sedang sakit, Pak. Dia sakit, Bulan? Dia sakit karena Bapak mengambil buah keramatnya itu. Bulan, ayo kita pulang. Kita tidak akan bisa membantu dia. Ayo kita pulang. Nggak bisa, Pak. Bulan harus menemui Wirasesa, Pak. Bulan harus membantu dia. Bulan, kita pulang. Kita tidak akan bisa membantu dia. Kamu dengerin kata Papa. Ayo. Nggak mau, Pak. Bulan harus bantu dia, Pak. Harus. Bu, dia sudah menyelamatkan nyawa Bulan, Bu. Pak, tolong, Pak. Sekali aja. Ini adalah waktunya untuk balas jasa. Ayolah, Pak. Bu. Ya, Pak ya? Iya. Kita harus segera ke sana sebelum dia tambah parah. Ayo, Pak. Ayo, Bu. Wirasesa, ayo tunjukkan dirimu. Aku sudah datang dan ingin sekali menolongmu. Bu. Ayo udah, kita di luar saja, Bu. Sudah, biar Bapak sama Ibu di luar saja. Kamu di sini aja. Ayo, Bu. Kamu tidak takut kepadaku? Kenapa aku harus takut? Kau lihat wujudku ini. Kau lihat. Aku sudah lihat dari tadi. Dan aku tahu kamu sebenarnya pemuda yang baik hati dan berhati mulia. Aku mohon, sekarang kamu tunjukkan kepadaku apa yang harus aku lakukan untuk menolongmu. Bahaya, Bulan. Jauh sebelum ayahmu mengambil mangga putihku itu, aku sudah mempunyai penyakit ini. Dan jauh juga sebelum itu, ada 5 orang gadis yang mencoba untuk menyembuhkanku. Namun kau tahu apa akibatnya? Mereka semua mati mengenaskan, Bulan. Aku tidak takut. Aku akan tetap menolongmu. Tak ada yang bisa kau lakukan untukku. Aku tidak ingin kau menjadi gadis yang keenam dan mati mengenaskan. Tolong kau pikirkan matang-matang. Apakah kau tidak sayang dengan nyawamu? Lebih baik kau pulang dan keluar dari kamarku ini. Cepat keluar. Tidak. Aku tidak akan keluar dari kamarmu ini sebelum aku berhasil menolongmu. Wirasesa, sekarang tolong katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk menolongmu? Katakan. Kau harus menjadi istriku. Jika dengan aku menjadi istrimu, aku bisa menolongmu. Aku bersedia. Dengan hati yang ikhlas, aku menerima kamu sebagai suamiku. Siapa kamu? Aku Wirasesa. Dan kau adalah satu-satunya gadis yang aku tunggu dalam hidupku.
Bu Mina, ada apa, Bu? Apa ada yang salah dengan keluarga kami? Anakmu, Bulan ini sudah ikut campur urusanku. Maafkan anak saya, Bu. Kalau dia memang salah. Enak aja. Anakmu sudah ikut campur urusanku. Dan kalian tahu, berani ikut campur urusanku, kalian tahu akibatnya. Ngerti? Bu, sadarlah. Di atas langit masih ada langit. Saya tahu, ibu mempunyai kekuatan yang sangat tinggi. Tapi apa guna kalau kekuatan yang tinggi itu disalahgunakan? Siapa kamu anak muda? Berani sekali kamu mau ikut campur urusanku, hah? Kamu belum tahu siapa aku, hah? Saya memang harus ikut campur, Bu. Karena ibu mempunyai niat untuk mencelakakan calon istri saya. Oh, jadi kamu mau melindungi calon istri kamu? Baik, ayo. Coba, ayo. Jajal ilmuku, ayo. Bulan, kamu kesana dulu. Tapi... Geni, minggir kamu. Iya, Bu. Sesa, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Syukurlah. Makasih ya. Sama-sama. Bu, bangun, Bu. Ibu bangun. Ibu.